Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bagaimana kabar semuanya? Insya Allah pada sehat semuanya. Baiklah, kali ini saya akan menyampaikan informasi berkaitan dengan kegiatan pada bulan Desember yang biasa kita gelar adalah kegiatan ajang kompetisi seni dan olahraga madrasah. Namun kali ini kita akan melaksanakan secara daring. Ada beberapa kegiatan, termasuk kegiatan yang kita akan laksanakan kali ini adalah kegiatan yang pembuatan video vlog. Nah, mari kita lihat seperti apa kegiatannya. Nah, dari kegiatan ini setiap perwakilan kelas ya, jadi kelas punya tim. Kemudian juga ada dari beberapa organisasi kesiswaan. Tentunya dengan memilih satu dari antara 10 pesan gizi seimbang ya, dibuat dalam video vlog. Topiknya ini memilih salah satu dari 10 pesan gizi seimbang. Kemudian ada syarat ketentuan lomba. Syaratnya adalah peserta lomba adalah peserta didik Mandua Maluku Tengah yang bergabung dalam perwakilan tim kelas, tim perwakilan organisasi kesiswaan. Kemudian vlog dibuat dengan memilih salah satu dari 10 pesan gizi seimbang. Peserta diwajibkan hanya satu video vlog. Durasi video minimal maksimal 5 menit. Video harus orisinil, tidak melanggar hak cipta orang lain, dan belum pernah dipublikasikan sebelumnya. Peserta wajib mengirimkan video vlog ke alamat media Center Mandua Maluku Tengah. Kemudian batas pengiriman karya 10 Desember 2020. Pemenang akan diumumkan di email tim masing-masing. Bagaimana dengan kriteria penilaian? Kriterianya adalah video mengandung pesan positif sesuai dengan tema, video tidak mengandung sara dan tidak melanggar hukum aturan yang berlaku. Kemudian alur cerita yang jelas, penyampaian pesan yang mudah dari diterima khalayak. Nah, peserta didik sekalian, sebagai kelengkapan supaya timnya mengetahui apa yang akan dilombakan, maka dari 10 gizi seimbang ini perlu saya jelaskan ya. Perlu saya jelaskan apa itu 10 pesan gizi seimbang ya. Ya, ada 10 pesan gizi seimbang. Yang pertama adalah syukuri dan nikmati aneka ragam makanan. Perlu ditahu bahwa kualitas atau mutu gizi dan kelengkapan gizi dipengaruhi oleh keragaman jenis pangan yang dikonsumsi. Lanjut. Bagaimana cara penerapannya? Dengan mengonsumsi 5 kelompok pangan setiap hari atau setiap kali makan. Kelima kelompok pangan tersebut adalah makanan pokok, lauk pauk, sayuran, buah-buahan, dan minuman. Mengonsumsi lebih dari satu jenis untuk setiap kelompok makanan, makanan pokok, lauk pauk, sayuran, dan buah-buahan setiap kali makan akan lebih baik. Ini makanan yang beragam seperti ini ya. Setiap hari harus beragam. Kemudian yang kedua, pesan yang kedua adalah banyak makan sayur dan cukup buah-buahan. Secara umum, sayuran dan buah-buahan merupakan sumber berbagai vitamin, mineral, dan serangan pangan. Makanya serat pangan, makanya kita harus banyak makan sayur dan cukup buah-buahan. Dengan mengkonsumsi sayur dan buah-buahan yang cukup turut berperan dalam menjaga kenormalan tekanan darah ya. Kadar gula dan kolesterol darah. Konsumsi sayur dan buah yang cukup juga menurunkan risiko sulit buang air besar, BAB, sembelit, dan kegemukan. Kemudian dengan mengkonsumsi sayur dan buah-buahan yang cukup turut berperan dalam pencegahan penyakit tidak menular atau kronis. Kemudian yang ketiga, konsumsi sayuran dan buah-buahan yang cukup merupakan salah satu indikator sederhana gizi seimbang. Konsumsi buah yang terlalu matang dan minuman jus bergula perlu dibatasi agar turut mengendalikan kadar gula dan menurunkan resiko obesitas.
Kemudian yang ketiga, pesan gizi yang ketiga adalah biasakan mengonsumsi lauk pauk yang mengandung protein tinggi. Lauk pauk ini terdiri dari dua ya, dari protein hewani dan pangan bersumber dari protein nabati. Kelompok pangan lauk pauk sumber protein hewani meliputi daging, kemudian daging sapi, kambing, daging rusa dan lain-lain. Kemudian daging unggas. Sedangkan kelompok pangan lauk pauk sumber protein nabati meliputi kacang-kacang dan hasil olah seperti kedelai, tahu, tempe, kacang hijau, kacang tanah, kacang merah, kacang hitam, kacang telur, dan lain-lain. Nah, kedua kelompok pangan tersebut mempunyai keunggulan dan kekurangan. Kalau pangan hewani mempunyai asam amino yang lebih lengkap dan mempunyai mutu zat gizi yaitu protein, vitamin, dan mineral lebih baik karena kandungan zat-zat gizi tersebut lebih banyak dan mudah diserap tubuh. Kemudian, tetapi pangan hewani mengandung tinggi kolesterol kecuali ikan dan lemak dan daging unggas lebih banyak mengandung lemak jenuh. Kolesterol dan lemak jenuh diperlukan tubuh terutama pada anak-anak tetapi perlu dibatasi atau pada orang dewasa. Kemudian pesan gizi yang keempat adalah biasakan mengonsumsi aneka ragam makanan pokok. Nah, jadi dalam setiap hari itu kita konsumsi makanan pokok ini beragam. Kalau di Indonesia ini ya kita hanya pikir hanya beras saja. Oleh karena itu, makanan pokok adalah pangan mengandung karbohidrat yang sering dikonsumsi atau telah menjadi bagian dari budaya makanan berbagai etnik di Indonesia. Ya, jadi jangan hanya beras saja, masih ada singkong, ada ubi, ada talas, dan lain sebagainya. Kemudian yang berikut, yang kelima adalah pesan gizi seimbang kelima, batasi konsumsi pangan manis, asin, dan berlemak. Sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2013 tentang pencantuman informasi kandungan gula, garam, dan lemak serta pesan kesehatan untuk pangan olahan dan pangan siap saji menyebutkan bahwa konsumsi gula lebih dari 50 gram atau 4 sendok makan, natrium lebih dari 2000 mg atau sendok teh, dan lemak minyak total lebih dari 67 gram atau 5 sendok makan per orang per hari akan meningkatkan risiko hipertensi, stroke, diabetes, dan serangan jantung. Jadi ini konsumsi yang manis-manisan, makan manis, asin, dan berlemak ini harus dikurangi. Yang berikut, pesan yang keenam adalah biasakan sarapan. Nah, sarapan ini adalah kegiatan makan dan minum yang dilakukan antara bangun pagi sampai jam 9. Jadi kalau sudah lewat, itu bukan sarapan lagi. Untuk memenuhi sebagian kebutuhan gizi harian, 15-30% kebutuhan gizi dalam rangka mewujudkan hidup sehat, aktif, dan produktif. Dampak buruk tidak sarapan, nah ini kalau bagi pelajar, pasti itu terganggunya proses belajar di sekolah. Menurunkan aktivitas fisik, kegemukan pada remaja dan dewasa, serta meningkatnya risiko jajanan yang tidak sehat. Ya, sebaiknya sarapan membekali tubuh dengan zat yang diperlukan untuk berpikir, bekerja, dan melakukan aktivitas fisik secara optimal setelah bangun pagi. Selanjutnya, pesan yang ketujuh adalah biasakan minum air putih yang cukup dan aman. Nah, air ini kita tahu bahwa merupakan salah satu zat gizi makro esensial yang berarti bahwa air dibutuhkan tubuh dalam jumlah yang banyak untuk hidup sehat. Air diperlukan untuk pertumbuhan dan perkembangan yang optimal, sehingga keseimbangan air perlu dipertahankan dengan mengatur jumlah masukan air dan keluaran air yang seimbang. Persentase kadar air dalam tubuh anak lebih tinggi dibanding dalam tubuh orang dewasa. Jadi anak lebih banyak kebutuhan airnya dibanding dengan orang dewasa. Apa itu fungsi air bagi tubuh? Yang pertama, sebagai pengatur proses biokimia, pengatur suhu, pelarut pembentuk komponen sel dan organ. Yang berikut fungsinya adalah media transportasi zat gizi dan pembuangan sisa metabolisme,
pelumas sendi, dan bantalan organ. Yang ketiga, proses biokimiawi dalam tubuh memerlukan air yang cukup. Resiko kekurangan air dalam tubuh apa saja? Terjadinya sembelit, infeksi saluran kemih, batu saluran kemih, gangguan ginjal akut, dan obesitas. Bagaimana dengan pesan gizi seimbang yang ke-8? Biasakan membaca label pada kemasan pangan. Nah ini ya, kalau berbelanja jangan langsung beli, tapi baca label yang ada pada produk kemasan yang kita beli. Label adalah keterangan tentang isi, jenis, komposisi zat gizi, tanggal kadaluarsa, dan keterangan penting lain yang dicantumkan pada kemasan. Apa manfaatnya kalau membaca label pada kemasan pangan? Pertama, untuk mengetahui bahan-bahan yang terkandung dalam makanan tersebut. Yang kedua, selain itu dapat memperkirakan bahaya yang mungkin terjadi pada konsumen berisiko tinggi karena menderita penyakit tertentu. Dan yang ketiga, untuk mendapatkan keterangan tentang informasi kandungan zat gizi dan tanggal kadaluarsanya. Oleh karena itu, peserta didik sekalian harusnya saat membeli bahan pangan di supermarket itu harus lihat dulu labelnya ya, ada masa kadaluarsanya. Berikut pesan yang ke-9 adalah cuci tangan pakai sabun dengan air bersih mengalir. Nah, ini penting sekali. Mencuci tangan secara baik dan benar, memakai sabun dan air bersih mengalir adalah agar kebersihan terjaga secara keseluruhan serta mencegah kuman dan bakteri ya, apalagi ini masih COVID ya, kita harus rajin cuci tangan. Kemudian saat yang tepat ya, harus untuk mencuci tangan sebelum dan sesudah makan, sebelum dan sesudah memegang makanan, sesudah buang air besar dan mencoboki bayi anak, sebelum memberikan air susu ibu, sesudah memegang binatang, sesudah berkebun. Ini ada 5 langkah cara mencuci tangan ya. Yang terakhir, 10 pesan gizi seimbang terakhir adalah lakukan aktivitas fisik yang cukup dan pertahankan berat badan normal aktivitas fisik. Aktivitas fisik adalah setiap gerakan tubuh yang meningkatkan pengeluaran tenaga atau energi dan pembakaran energi. Beberapa aktivitas yang dianjurkan: berjalan kaki, berkebun, menyapu, mencuci, mengepel, naik turun tangga, dan lain-lain. Berlari, jogging, bermain bola, berenang, senam, bersepeda, dan lain-lain sebagainya. Nah, saya pikir demikian untuk 10 pesan gizi seimbang. Itu adalah dijadikan literatur atau bahan ya. Memilih salah satu di antara 10 pesan gizi seimbang ini untuk membuat video vlog yang tadinya persyaratannya sudah ada, kemudian setelah selesai akan diupload di media center. Setelah ini saya akan kirimkan materinya ini lewat WA Messenger karena kita masih belajar secara daring. Terima kasih. Saya berharap jangan lupa sering mencuci tangan, kemudian menggunakan masker, menjaga jarak, dan selalu menjaga imunitas tubuh kita. Salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.